Kembali di Corporate Action, kita masih akan berdialog bersama Presiden Direktur PT Kino Indonesia Tbk, Hari Sanusi. Pak Hari, ini kalau saya mengikuti milestone-nya Kino sejak 91 hingga saat ini misalkan, maaf, itu memang ekspansinya luar biasa, mendirikan perusahaan baru, mengakuisisi perusahaan, bahkan joint venture dengan perusahaan di luar gitu. Tapi terakhir saya dengar ada 2 perusahaan yang akhirnya dilikuidasi. Benar Pak Hari? Ya, benar. Jadi gini, sebetulnya basis daripada kolaborasi ataupun joint venture itu kan adalah saling menguntungkan dan saling sinergi secara positif. Nah, masalahnya adalah kebanyakan problem ataupun challenging-nya adalah cara kerja ataupun culture gap yang cukup besar. Terutama kalau kayak di Jepang itu kan kalau kita lihat tahun 70, 80 mereka kebanyakan sukses di Indonesia karena waktu itu Indonesia masih baru berkembang dan mereka merasakan bahwa Indonesia adalah tanah subur yang mereka bisa mendapatkan banyak profit. Nah, kemudian dengan situasi terakhir sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang pada dasarnya belum siap untuk ekspansi ke luar negeri. Pada dasarnya karena ekonomi Jepang juga waktu itu ada masalah, pemerintah Jepang untuk menggerakkan ekonomi mereka berusaha untuk mendesak perusahaan-perusahaan mereka untuk bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan yang belum siap itu bercoba untuk melakukan kolaborasi dengan perusahaan yang di luar negeri. Nah, di situ mereka belum siap dengan kultur lokal di mana mereka bekerja sama. Di situ yang menjadi hambatan buat kami dengan perusahaan-perusahaan joint venture kami, sehingga akhirnya malah bukan jadi sinergi positif, malah menjadi sinergi negatif. Gitu. Akhirnya ya kami memutuskan untuk menghentikan joint venture tersebut karena itu akan menjadi lose-lose situation gitu. Oke. Ini dan kemudian ada satu di negara mana saja nih, Pak? Ada satu bagaimana Mas? Ini di joint venture yang di mana yang pada akhirnya dilikuidasi? Yang di Jepang, karena mereka masih melihat bahwa sukses itu kayaknya datang dengan sendirinya kan. Padahal sekarang ini kan udah sangat kompetitif. Jadi tidak bisa dengan gaya 30 tahun yang lalu gitu. Nah, kemudian ada yang di Malaysia juga kita melakukan joint venture dengan tujuannya baik, dengan sinergi dan dengan portfolio yang kita belum ada, dan kita coba mengembangkan dengan portfolio baru, akan tetapi ternyata komitmennya tidak kami dapatkan dari awal dan lebih baik kami memutuskan joint venture tersebut daripada kami meneruskan ke depan dan lebih lama dan nanti makin jauh ke depan dan akhirnya juga akan terjadi masalah. Jadi kami lebih baik menyelesaikannya dengan cepat gitu. Oke. Pak Hari, ini kalau kita bicara produk-produk Kino, itu kan ada food and beverage, terus ada produk perawatan, ada farmasi. Ini apakah ke depannya ini masih dengan komposisi seperti itu, misalkan food and beverage ini masih akan yang menjadi prioritas, atau ada satu visi ke depan mungkin apalagi dengan pandemi yang sekarang gitu, ternyata produk-produk yang terkait dengan farmasi ini juga cukup menjanjikan gitu. Ya, yang pada jelasnya adalah pada saat sekarang ini kami akan terus mempertahankan apa yang menjadi existing kita dan coba mendevelop produk-produk baru yang akan menjadi future produk yang bisa menjadi yang menjadi kategori besar gitu. Dan itu dalam rencana kami dan kami sedang mendevelop produk-produk tersebut dan kami mungkin akan coba meluncurkan di tahun depan dan akan terus konsisten untuk membesarkan kategori-kategori baru yang memang pada dasarnya berubah gara-gara pandemik tersebut. Oke, ini kalau Anda mengatakan bahwa tahun depan akan meluncurkan produk baru, nampaknya memang tahun ini dilihat sebagai tahun yang challenging, tahun depan itu tahun opportunity ya Pak ya? Betul sekali Mas, karena tahun ini
Sebetulnya kan di dalam bisnis itu ada faktor eksternal dan internal. Eksternal kita nggak bisa apa-apa lagi. Ini semua udah terjadi dengan sendirinya dengan pandemi, kemudian aturan-aturan pemerintah yang melockdown ataupun men-shutdown perusahaan-perusahaan yang non esensial. Kami masih beruntung nih, kami tidak di-shutdown. Dan kemudian kita coba melihat eksternal itu kita tidak bisa mendobrak, dan akhirnya kita coba memakai waktu kita untuk membereskan masalah internal. Sehingga pada saat tahun depan, di mana solusi dengan vaksin dan obat yang mungkin lebih tepat, dan kemudian ekonomi akan kembali naik, dan kami bisa menjadikan ataupun mendapatkan impact daripada apa yang kita lakukan sekarang. Baik. Pak Haris Sanusi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action.